Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang hikmat dan penuh dengan keakraban, tentunya dalam rangkaian acara kunjungan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang terhormat Bapak Haji Hafidz Hasdor Polki, yang nanti akan bersama-sama dengan kita berdialog, sambung rasa, sambung program Kementerian Pertanian dengan para petani, peternak, dan pelaku usaha bidang pertanian. Sekaligus pada kesempatan siang hari ini, kita akan menyaksikan bersama peresmian pabrik beras bervitamin PT Tara Jaya Niaga, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, perberasan, dan inovasi produk pangan bervitamin. Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara kita siang hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah Yusana. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kurang naik nomor tarik di panas deh, jangan ngomong topi aja.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم Bayang harapan. ولئن كفرتم
Tamu undangan dan hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tamu undangan dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan hari ini akan dilakukan pula peresmian pabrik beras dan vitamin yang merupakan produk dari PT Tanah Jaya Niaga yang sejak berdiri telah eksis untuk mendukung pangan nasional dari retail, UMKM, dan juga pesantren. PT Tanah Jaya Niaga ini senantiasa siap untuk mendukung program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan menyediakan produk pangan bagi untuk yang bergizi dan juga memiliki vitamin dan mineral bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat di seluruh Indonesia. Dan untuk itu, pada kesempatan hari ini akan langsung disampaikan kata sambutan dari pimpinan PT Tanah Jaya Niaga. Langsung kami persilakan yang terhormat Ibu Haja Dian Anggraini untuk menyampaikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang terhormat Kiai saya, PBNU, Ketua PBNU, guru saya, Tuan Guru Agam, jajaran Pemda, Bapak Bupati yang mewakili dan kepala-kepala dinas, Bapak Camat yang mewakili, atau mungkin juga karena mohon maaf saya masih baru jadi harus lihat-lihat bagaimana juga kepala desa, lalu RT RW saya. Perkenalkan, hari ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa akhirnya pabrik ini bisa akan segera beroperasi dengan sebuah hal yang baru di Indonesia yang bernama beras fortifikasi. Jadi insya Allah ini adalah pabrik pertama di Indonesia tentang fortifikasi beras yang akan saya dedikasikan untuk bagaimana Subang melesat menasional, Bapak. Insya Allah
bersama-sama dengan teman-teman saya, pemegang warkat, pemegang resi, pemegang kedaulatan petani di Subang, yaitu para gapoktan-gapoktan. Jadi mungkin saya boleh perkenalkan tentang yang disebut dengan Ibu MC tadi, beras bervitamin. Mungkin belum paham. Jadi beras vitamin ini kami mengembangkan dua hal. Yang pertama adalah memang dari benihnya. Jadi dengan benih itu memang ada, kami melakukan modifikasi untuk benihnya memiliki unsur-unsur tambahan vitamin. Tetapi kendalanya dengan proses itu tidak di semua tempat hasilnya sama. Sehingga ketika kita menggunakan aturan itu untuk melakukan sebuah produk bermerek tidak bisa. Ya, sehingga kami melakukan terobosan yang kedua, yaitu menggunakan namanya beras analog, atau kami memodifikasi beras dengan pabrikasi ditambah dengan vitamin. Ada 18 vitamin yang kami tambahkan di situ, dan insya Allah itu satu-satunya yang baru berdiri di Indonesia yang tidak impor untuk produk itu. Ya. Nah, ini yang saya mohon dukungan dari Pemda, khususnya Kabupaten Subang, untuk kita memulai debut kita di nasional, Pak, karena di RPJM 2018 mulai dari 2019-2024 ini sudah diperintahkan oleh Presiden. Bahkan hari ini, tahun ini harusnya 40% menggunakan beras ini untuk yang namanya bantuan pangan non tunai. Ya, tetapi belum ada satupun dari kabupaten di Indonesia ini yang menggunakan produk ini atau melaksanakan RPJM perintah Presiden, dikarenakan produknya belum ada. Bulog kemarin pernah melakukan satu sosialisasi tentang namanya beras bervitamin, beras fortifikasi, tapi fortifikasinya masih impor. Nah, kita ini pertama kali fortifikasi yang tidak impor. Ya, jadi formula ini adalah miliknya kita Kabupaten Subang. Ini harus kita lestarikan. Untuk itulah saya bermohon kepada Bapak Wamen untuk berkenan hadir, Pak, agar bisa melakukan terobosan nasional bersama Kabupaten Subang. Insya Allah ini akan jadi percontohan. Para kiai saya bermohon untuk hadir agar beliau-beliau yang mendoakan langkah kita ke depan. Juga saya perkenalkan bahwa kami memulai sebuah permodelan ekosistem ekonomi kerakyatan yang benar-benar bahwa pabrik ini atau seluruh perusahaan saya 20%-nya itu kami sumbangkan kembali kepada masyarakat. Ya. Ini juga perlu saya mendapatkan dukungan untuk kita menjadi permodelan diduplikasi oleh teman-teman yang lain agar benar-benar sebuah perusahaan atau sebuah eksistensi usaha harus bermitra, harus memberikan kesejahteraan buat lingkungan khususnya, terutama juga untuk secara nasional pada umumnya. Nah, ini saya berterima kasih kepada guru saya, Resi Bapak Miftah. Jadi kepada teman-teman saya yang membantu setiap hari untuk permodelan versi kami, ya, jadi kami ini juga sebagai penyerap padi, Bapak, ataupun penyerap komoditi resi. Yang saya lakukan terobosannya dengan bernama resi komersial. Jadi kami lakukan dulu di masyarakat dengan uang kami agar tidak terjadi gejolak. Lalu kemudian setelah itu kita olah. Dari pengolahan itu, maka hasilnya, added value-nya, keuntungannya kita kembalikan lagi 20% untuk masyarakat atau untuk supplier saya, untuk petani-petani saya. Sehingga kapasitas produksi kita setiap hari 300 ton. Insya Allah saya tidak khawatir berada di Subang, karena ini adalah kabupaten yang merupakan kabupaten besar untuk persoalan padi dan persoalan ketan, ya kan? Sehingga saya ingin benar-benar kita di sini bersama-sama untuk saling menguatkan, membawa Subang sejahtera dengan komoditi lokal, kearifan lokal yang harus melebar. Nah, ini ya kenapa saya bersusah-susah mengadakan pembukaan. Saya sudah punya beberapa pabrik, biasanya saya nggak pernah lakukan pembukaan, Pak. Cukup saya berdoa dengan kiai saya, dengan guru saya usaha. Tapi karena yang ini model ini agak rumit, agak ruwet, harus melibatkan banyak pihak, maka saya ingin apa yang menjadi visi perusahaan ini bisa didengar, bisa diketahui dan didukung oleh seluruhnya.
Demikian Pak pembukaan saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Ibu Haji Dian Anggraini selaku pimpinan PT Tara Jaya Niaga. Selanjutnya akan disampaikan kata sambutan Bupati Subang yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Asda II yang terhormat Bapak Dr. Haji Nunung Syuhairi Mas. Kami persilakan. Ini bukan masker Pak, saya bicara boleh bukan masker. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Pak dari Pak Bupati. Beliau tidak bisa hadir karena acara yang tidak bisa ditinggalkan. Sekaligus menyampaikan salam untuk Pak Wamen beserta Bapak Ibu sekalian dari Pak Bupati. Izinkan saya membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan sambutan Pak Bupati, izinkan Pak Wamen di Subang ada semacam salam yang untuk menggugah setiap aktivitas yang ada di Kabupaten Subang. Jadi kalau nanti saya menyebutkan rakyat Subang, dijawab dengan gotong royong. Kalau saya menyebutkan Subang, jawab dengan Jawara. Jawab bukan Jawara Banten Pak. Yaitu singkatan Jaya Istimewa Sejahtera. Ya, kita mulai aja. Rakyat Subang, Subang, Jaya Istimewa Sejahtera. Insyaallah, amin. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Harfiq Hasnul Qawdi. Yang kami hormati Ketua BNU Dr. Kiai Haji Ahmad Suryaman. Yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan PT Tara Jaya Niaga, Ibu Haji Dian Anggraini. Yang saya hormati teman-teman kepala dinas ketahanan pangan, dinas peternakan, dinas pertanian atau yang mewakili, termasuk bangga juga dari provinsi. Mohon maaf saya juga kurang begitu hafal. Yang saya hormati Bapak Tamat Binong beserta unsur muspika lainnya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa menjadi persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita surahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajarannya di Kabupaten Subang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berusaha menyelenggarakan acara ini dengan lancar dan sukses. Pak Wamen, beberapa waktu yang lalu, saya beserta Bupati berkesempatan ke kantor Bapak, ke Kementerian Pertanian, kebetulan bertemu langsung dengan Dirjen PSP Pak Edi dan Sekjen Pak. Waktu itu tidak ketemu Bapak. Mungkin lain kali kita akan situ lagi Pak, karena ternyata banyak program-program yang dikatakan Ibu Dian sangat berhubungan erat dengan masa pertanian Bu.
Oleh karena itu, yang saya hormati, kejajaran petani dan ketahanan pangan nasional merupakan dua hal penting yang harus terwujud dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Terlebih, Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Menyambung dari katakan Ibu Dian, Pak. Saat ini Pak Bupati sedang mengembangkan food estate, Pak. Ya, kita sudah menggarap lahan-lahan yang relatif disebut lahan tidur, yang kebanyakan milik negara juga, Pak. Kita ada lahan-lahan yang belum digarap dengan maksimal, lahan berasal dari perhutani, Pak, dan dari PTN di luar. Itu sudah kita adakan semacam MOU sebagaimana agar bisa digarap, Pak. Dan tentunya ini akan menunjang apa yang katakan Ibu Dian tadi. Ya, kita juga sekarang sedang mengembangkan disebut dengan petani milenial, Pak. Ini gagasan dari Gubernur Jawa Barat juga diterapkan di Kabupaten Subang. Dan kemarin kita berkesempatan juga dengan para kepala sekolah SMK se-Kabupaten Subang, khususnya yang bergerak di bidang pertanian, Pak. Jadi mereka disiapkan untuk itu, Bu. Kita tahu sekarang bahwa anak-anak muda sekarang mungkin tidak tertarik bekerja di bidang pertanian. Ya kan, mereka bekerja di kantor atau di pabrik. Sehingga soal pertanian dikesampingkan. Padahal pertanian potensi banyak banget yang salah satu disampaikan Ibu Dian. Karena itu saya kira ini penting banget dalam rangka untuk menuju ketahanan pangan, khususnya Kabupaten Subang. Saat ini banyak di antara komoditas pertanian dan pelaku usaha mengalami dampak negatif akibat pandemi. Ya kan? Kita tahu, Pak, mungkin sebagai pengaruh dari Pak, untuk kita semua Pak Wamen, khusus Kabupaten Subang. Sekarang COVID masih berjalan dan entah kapan kita akan berakhir. Catatan kami kemarin, Pak, per hari kemarin sudah ada sekitar 4.500 lebih yang terkonfirmasi positif, Pak. Dan yang masih aktif sekitar 680. Ya, Subang juga kalau disebut zona ada berada di zona orange, ini berbahaya banget. Walaupun kalau di breakdown ke kecamatan desa ada juga yang zona hijau. Oleh karena itu sekali lagi, kenapa tadi di awal juga terima kasih Bu Dian, kita sudah melakukan protokol kesehatan. Mungkin masih ada di antara kita yang tidak yakin COVID itu ada enggak gitu kan. Itu yang harus kita cari bersama. Oleh karena itu slogan-slogan 3M sekarang 5M itu harus kita terus galakkan di setiap kesempatan, setiap kegiatan. Terima kasih Bu Dian sudah melaksanakan itu. Dan ini juga serahkan semua. Kemudian yang kedua program vaksinasi. Ya, Indonesia sekarang sedang menyelenggarakan program vaksinasi. Juga mohon oleh para kiai ini, ya, jangan sampai ada pendapatan hal haram. Insya Allah saya mengatakan vaksinnya halal dan itu insya Allah aman. Oleh itu juga perlu kita dukung. Jadi antara bapak sekalian mungkin harus semua vaksinasi. Termasuk juga saya juga udah, untuk Pak Wamen juga udah, Pak, ya. Karena sekarang ternyata lansia juga divaksinasi dulu nggak boleh. Sekarang disediakan juga untuk vaksinasi. Ya, kalau lihat cakupannya kita masih di bawah 10%. Padahal idealnya adalah untuk mencapai sebuah herd immunity itu minimal 70%. Nah, kita akan programkan sekitar setahun ke depan barangkali ini bisa tercapai. Akan terjadi atau prediksi kekeringan yang akan terjadi sehingga kita harus mempersiapkan untuk penanggulannya. Pak, kota yang lalu Subang mungkin Bapak juga tahu bahwa kita juga terkena banjir, termasuk yang di Bintang Pak Camat, ya. Tapi yang paling parah adalah Pantura, ya. Dan yang kemarin adalah yang paling parah 7 tahun terakhir. Nah, ini juga tentu harus kita urai. Terima kasih sekali lagi juga dan bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi. Mulai sebelumnya ada bantuan untuk pangan, beras, dan benih, Pak. Jadi alhamdulillah benih-benih tani yang kemarin rusak akibat banjir, insya Allah juga sudah dibantu. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu kami mengapresiasi sejumlah inisiatif yang sudah dijalankan oleh semua pihak dan juga harapan semoga adanya pabrik beras bervitamin ini dapat mendukung upaya-upaya pertanian berkelanjutan di Kabupaten Subang. Jadi kami akan menyambut baik Bu Dian, jajaran pertanian, ketahanan pangan, pertanian dan sebagainya. Kami terusnya boleh tahu sekarang, Bu. Insya Allah mungkin pada saatnya saya akan bilang ke Pak Bupati, ya insya Allah beliau pasti akan berkenan. Ya, saya ajak ke sini, Bu. Ya, mudah ada waktu luang beliau ajak ke sini untuk melihat. Apa itu ini pertama di Indonesia, ya.
Saya juga kaget, ini vitamin apa maksudnya kan? Vitamin sekarang mungkin vitamin C, Bu. Karena perlu untuk mencegah COVID itu. Ya, sekali lagi mengapresiasi usaha Ibu. Insya Allah pasti akan kita dukung oleh pemerintah kabupaten beserta jajarannya agar ini juga bisa menjadi semacam pionir di Indonesia, khususnya nanti untuk Kabupaten Subang. Oleh karena itu, kita pernah dapat penghargaan Pak Wamen. Pada tanggal 19 Agustus 2020, Subang dapat penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai peringkat ketiga produksi beras tertinggi secara nasional. Ketiga, ya kan? Perlu kita mengingatnya. Dan ini paling bersama dengan Ibu, jadi Ibu nggak usah takut tuh, bahan baku beras. Subang gudangnya, ya kan? Tercatat di sini produksi padi 942.930 ton gabah kering giling dan produksi beras sekitar 540.000 lebih ton. Jadi Ibu nggak usah takut kurang bahan baku. Dan terima kasih ya untuk para petani semangat. Kan bingungnya kalau dia ditanam, panen raya harganya anjlok. Nah ini yang kita usahakan bagaimana agar harganya stabil. Salah satu balik mulai Ibu ya. Terima kasih. Walaupun toh ini balik 20% tuh. Jadi sekali Ibu terima kasih Bu untuk Bu Dian. Penghargaan tersebut merupakan tolak ukur baru agar Subang menjadi lebih baik. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan semua pihak. Di mana saat ini Subang juga telah memasuki era industrialisasi. Nah ini, satu sisi Subang daerah agraris, daerah pertanian, tadi 3 besar. Sisi lain juga kita tidak bisa melihat tentang industrialisasi Pak Wamen. Berdiri beberapa pabrik, kawasan-kawasan industri yang akan segera dibuka, termasuk dampak dari dibukanya pelabuhan Patimban. Ya, itu juga memberikan dampak ekonomi penulisan untuk membuka usahanya di Subang. Jadi kita kejar-kejar Bu antara agraris dengan industrialisasi. Ya kan, oleh karena itu ini harus berdampingan. Ya kan, jangan sampai nanti industrialisasi melimpah urusan pertanian. Ya kan, kita sama-sama bersinergi, industrialisasi jalan, pertanian juga jalan. Ya, oleh karena itu sekali lagi intensifikasi di bidang pertanian sangat wajib untuk ditingkatkan agar Subang bisa mempertahankan lumbung padi nasional. Terakhir saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Menteri Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah memberikan banyak dukungan kepada Kabupaten Subang, baik berupa bantuan ataupun dalam bentuk dukungan lainnya. Terima kasih kemarin Pak Wamen, kita dapat bantuan traktor 1 dan lainnya ya, Prodi. Rencananya kita akan kasih lagi bantuan. Kemarin kita ke Pak Dirjen PSP. Mudah-mudahan semua bantuan turun ke Subang Bu. Keperluan sarana produksi untuk pertanian bisa lebih bagus lagi. Ya Bu ya, Pak Wamen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga apa yang kita lihatkan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita jadikan setiap langkah kita sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Dr. Haji Nanang Syahrimas mewakili sambutan Bupati Subang. Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, berikutnya mari kita simak bersama kata sambutan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Eman Suryaman. Kami persilakan. Lalu Pak Asda sudah dibuka dari tuntutannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemajuan dan salam sejahtera kita semua, dan kita insya Allah semuanya sehat dan tetap. Yang kami banggakan dan hormati Bapak Dr. Kiai Harfiq Kasmul Fadli, beliau Wakil Menteri Pertanian. Jadi beliau ini NU-nya tulen karena sekarang bendahara PBNU. Dulu di ketua lembaga pertanian sebelumnya ngurusinnya kayak ini, ngurusinnya begitu. Jadi sukses ngurusin umat, makanya jadi wamen gitu kan, berkah gitu. Ya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Bupati Subang, kami diwakili oleh Pak Asda. Alhamdulillah, saya terima kasih sudah bisa lalu di sini dengan Pak Bupati dan Pak Asda. Dan yang kami hormati Pak Kapolres, atau wakilnya Pak Dandim, ya, wakilnya, dan juga yang kami hormati pengurus NU Jawa Barat yang wakili, dan khusus ini sahabat saya Bapak Kiai Syafii Dr. Ini Ketua PCNU Subang yang baru, dan juga yang kami hormati Ibu Hajah Tian, ini muslimat yang sudah berbisnis di bidang food, makan, beras dan sebagainya. Ini ketua muslimatnya ada? Oh ada ya. Wah ini bendera muslimat ini menurut ya. Ya. Beras per vitamin saya kira yang selalu didengungkan oleh negara-negara tetangga kita dalam rangka memasarkan produk ini menjadi produk khusus, orang Indonesia tertarik, dan hari ini ternyata di Subang sudah membuktikan beras per vitamin bisa ditumbuhkan di Indonesia dan berhasil. Ini bagus sekali. Nah ini entah karena warnanya dari NU atau gimana saya tidak ngerti. Mungkin karena mamanya dari NU itu ya. Jadi selanjutnya saya mewakili Ketua PBNU, tadinya Pak Kiai Masudi mau kesini juga. Kebetulan telepon saya, tukeran tugas katanya begitu. Ya kalau saya dengan Kiai Masudi sudah tukeran tugas. Pak jenengan ini ke sana, saya di sini. Kebetulan sekali saya pulang gitu. Saya pulangnya ke Cirebon. Jadi kalau Senin sampai Jumat Sabtu kadang-kadang saya di Jakarta. Karena 2 minggu pulang gitu ya. Di Jakarta saya punya ada rumah 3 lantai tapi nggak ada tangganya. Nah itu ada tangganya. Kalau rumah ada tangganya, saya punya rumah tangga lagi di Jakarta. Belum berani begitu. Belum berani. Nanti saya belajar dulu sama Pak Kiai dari Kalimantan gitu ya. Saya lanjutkan. Ini beras yang saat ini diproduksi di Subang begitu bagus. Ini harus ditularkan tidak hanya di Subang, Pawamen. Ini kalau bisa Subang-Subang lainnya bergetar kepada yang lain, termasuk Kerawang, Kabupaten Indramayu, terus sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau bisa ke Kalimantan masih luas. Ini insya Allah Indonesia menjadi swasembada pangan kembali. Dulu Indonesia itu adalah ekspor beras terbesar di Asia. Sekarang impor. Nah itu jawabannya dari siapa? Insya Allah Pak Wamen nanti yang menjawabnya. Kayaknya kalau berasnya selalu diberikan para petaninya, ya, kata orang tua saya, kata kiai saya, kiai sepuh, kalau lagi bertani, katanya, coba taninya di Ida itu dikelilingin gitu ya, tapi sambil berselawat, selawatnya kadang-kadang Sallallahu insya Allah berkah berasnya, berkah juga penyakitnya gak hilang, penyakitnya gak enak, waduh lah di selawatan gak enak, ini yang punya selawatan terus, insya Allah maka pertaniannya akan sukses dan berhasil dan berkah. Apalagi 20% dari hasil taninya itu
tadi kalau Bu Haji kan bukan 20% berani dari bisnisnya ya. Kalau kewajiban memang 2,5%. Jadi kalau Bu Haji 20% itu luar biasa gitu ya. Nah, karena Gusti Allah juga memberikan berkah kepada kita semua nggak berhitung, Bu Haji juga nggak berhitung mesti ditentukan 2,5%. Saya juga mau Allahnya memberikannya ke saya nggak berhitung, saya juga 20% itu jangan 2,5% lah kan. Ini yang tunggu semuanya buat kita seperti itu. Ya, ini dan insya Allah kami dari PBNU selalu mendukung. Dan saat ini Pak Wamen, saya meneruskan juga program panjenengan ketika di lembaga perekonomian, karena yang jadi beban perekonomiannya lagi ujur di Kalimantan itu di Abidin ya. Pak Haji Abidin itu jadi ketua lembaga perekonomian di NU. Ya, dulunya Pak Dr. Hanjati ya, Pak Haji Abidin sakit, jadi mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, beliau juga di tempatnya pesantren Kiai yang sana ya. Nah, kita sedang memprogramkan 30.000 warung atau warnu untuk Subang. Saya program tahap awal 100 warnu ya, 100 warnu. Monggo Pak Kiai, nanti siapa ketua lembaga perekonomian 100 warnu. Nah, warnu-warnu itu wajah ya. Nanti berasnya dari panjenengan jamaah ada yang 5 kiloan, ada yang 10 kiloan, tapi tolong jangan 5 kiloan semua, 2 kiloan juga ada. Supaya apa? Supaya orang yang belum mampu beli 5 kilo, yang 2 kilo bisa beli gitu ya. Jadi nanti kami akan bekerjasama. Saya kira itu yang kami sampaikan, dan selanjutnya Pak Kiai Ketua PCNU, berikanlah semangat semua, karena sebagian besar warga petani itu hampir 70% adalah warga Nahdien. Betul seperti itu. Kami sudah cek, hampir 70% itu warga Nahdien. Maka Pak Ketua PCNU dengan Pak Bupati, dengan semua stakeholder terkait, ini ada Pak Dandim dan Pak Kapolres dan semua Pak Camat dan sebagainya, bahu-bahu membangun ya ekonomi keumatan ini supaya betul-betul bangkit. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, dalam suasana pandemi COVID-19 tetap semangat. Mudah-mudahan yang namanya Mas Covid, yang namanya Mang Covid, yang namanya Bu Covid, yang namanya Bung Covid segera ingkar dari bumi ini, dan kita insya Allah tinggal berkahnya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan rangkaian acara kita tadi, bahwa pada hari ini merupakan kunjungan langsung Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang terhormat Bapak Haji Harfiq Hasnul Qalbi, dan pada kesempatan hari ini insya Allah beliau berkenan berdialog bersama kita, sambung rasa sambung program Kementerian Pertanian dengan para pelaku usaha pertanian dan peternakan yang telah hadir bersama kita, perwakilan dari Perpadi dan juga petani milenial di siang hari ini. Untuk itu, langsung saja kita simak bersama kata sambutan Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang terhormat Bapak Haji Harfiq Hasnul Qalbi. Kami persilakan Bapak. Tepuk tangan dulu nih buat Bu Dian dan Subang. Ini yang di depan tadi kita dijemur ini sama Bu Dian, menandakan bahwa harinya cerah dan sesuai dengan bisnisnya Ibu Dian ini. Gabah ya Bu, beras. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita sayangi Tuan Guru Adam, guru kami, Pak Asda yang mewakili Pak Bupati, Ibu Dian sendiri selaku tuan rumah, Kang Eman, ini bos saya dulu di PBNU ini. Kang Eman ketua PBNU bidang ekonomi, saya ketua lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama. Jadi pada dasarnya saya banyak belajar ini dengan Kang Eman. Tepuk tangan dulu Kang Eman ini. Juga Pak
Yai Satibi, terima kasih Pak telah hadir atas dukungannya terhadap program pemerintah, utamanya terobosan Ibu Dian ini beras bervitamin. Juga dari Bapak-bapak, kawan kepolisian, Dandim, selamat datang. Terima kasih. Saya merangkap tuan rumah karena program pemerintah ini merupakan juga akan dijadikan program nasional dan langsung disambut oleh Ibu Dian. Kalau kita dengarkan Ibu Dian 5 menit 10 menit, mungkin kita masih konsentrasi Pak, Ibu. Tapi kalau sudah sampai 1 jam, saking pinternya nih Ibu Dian, sampai nggak bisa ngikutin saya. Kalau di kantor beliau presentasi, Pak Dirjen sekalipun juga akhirnya nanya, Pak, itu Ibu Dian sekolahnya di mana? Kok bisa canggih banget urusan pertanian? Gitu Pak. Jadi saya sampaikan atas dasar arahan Bapak Presiden pastinya menyambut sambutan Kang Eman tadi Pak, Ibu, soal importasi beras. Saya dalam kunker saya di NTB sudah menyampaikan ke nasional, alhamdulillah sekarang sudah beres tapi ini Pak. Terus kedua, kunker saya di Lembang juga sama, tapi belum menasional begitu. Pas kunjungan saya ke Kerawang, ke Pupuk Pak Asda, Pak Kujang, ini baru saya sampaikan langsung karena juga persis seperti ini sambung rasa dengan para petani. Saya sampaikan bahwa pemerintah hadir walaupun di tengah kondisi yang saya berikan pengertian juga tidak mudah. Kawan-kawan petani ini harus canggih nih, seperti Bu Dian. Artinya juga harus mengerti global problem, bahwa fluktuasinya terlalu banyak juga salah, terlalu sedikit juga salah. Begitu Pak Asda. Walaupun kita juga tentu menginginkan kalau bisa swasembada beras seperti yang tahun-tahun lalu lah, pemerintahan sebelumnya. Artinya kita sanggup ekspor. Dan negara luar juga kalau soal ekspor mereka pasti juga menerima beras kita baik. Alhamdulillah kualitasnya sudah cukup baik sekarang. Atas dasar kunjungan saya, kunker saya ke Kujang tersebut, malamnya nih Kang Eman, Yai saya langsung telepon, Pak Wamen, ini kemarin datang Gapoktan dari Kerawang menyampaikan kepada saya bahwa kami sanggup Pak Yai, 1 juta ton kami sanggup menurut mereka. Jadi saya mau press release ini Pak Yai Said. Akhirnya Yai Said press release, terus langsung dikonfirmasi oleh Pak Presiden menghubungi saya bahwa apa benar Pak Wamen itu kondisinya baik Pak Presiden, saya besok langsung datangin. Saya bilang untuk memastikan bahwa beras itu ada di semua tempat di Indonesia. Jadi selesai saya dilantik 23 Desember, 80% ini Kang Eman, cuma 20% saya di kantor, 80% saya keliling. Nah itu semua untuk memastikan agar program Pak Presiden ini berjalan baik, program pemerintah kita berjalan baik soal keberpihakan kepada petani. Akhirnya saya kontak juga Pak Buas selaku Dirut Bulog, saya minta datang ke kantor saya berdiskusi juga sama. Beliau dikontak hari Jumat oleh Pak Presiden. Ini detailnya saya sampaikan supaya kawan-kawan optimis ini, teman-teman petani supaya yakin bahwa pemerintah benar-benar membela, benar-benar concern, apalagi Pak Presiden bisa 2-3 hari sekali monitor saya itu perkembangannya sampai di mana. Serba salah Pak Asda, kalau nggak diangkat saya bisa dijemput kalau saya nggak angkat teleponnya ini. Jadi saya laporkan periodik. Jadi nggak usah khawatir Bu, Ibu Dian. Jadi banyak sekali memang program-program di pertanian memang Pak Asda, silakan ini diakselerasi. Lanjut setelah itu saya sampaikan ke Pak Presiden. Pak Buas juga akhirnya saya minta datang, persis sama.
kami punya stok di gudang Bulog menurut Pak Buas itu berlimpah. Bahkan masih ada sisa yang 2018 teman-teman, yang Pak Enggar waktu itu yang mengimpor. Terus setelah itu dia sampaikan di kelompok-kelompok tani, beliau masih menitipkan ini Pak Asda, masih ada kerjasama dengan Bulog, masih berupa gabah. Jadi di gudang Bulog sendiri penuh, di lapangan yang dia kerjasamakan dengan Gapoktan juga masih ada, terus juga mempersiapkan diri penyerapannya. Artinya ini sudah maksimal dan banyak. Alhamdulillah beliau sampaikan, saya juga keberatan Pak, karena ini bisa berlimpah sekali. Walaupun memang PBB menyarankan agar kita menabung stok pangan. Cuma permasalahannya kalau gudangnya juga tidak memenuhi syarat, tidak mencukupi, ini kan akan timbul masalah baru. Jadi terobosan-terobosan kawan-kawan ini yang seperti Ibu Dian memang harus kita sambut baik, karena ini luar biasa ini mendukung program pemerintah. Untuk itu Pak Asda tolong sampaikan ke Pak Bupati, tolong disupport kawan-kawan yang seperti Bu Dian ini agar tidak pesimis Pak, dimudahkan perizinan. Terus kita harus rajin berkomunikasi Pak, Kementerian Pertanian sendiri juga kita harus rajin, harus sering jumpa, harus sering berkomunikasi agar permasalahan itu bisa diselesaikan. Alhamdulillah setelah itu Pak Presiden sampaikan di media, beliau juga menyampaikan untuk sementara tidak perlu dilakukan impor beras. Alhamdulillah. Tapi konsekuensinya adalah kita di-challenge, kita ditantang ini oleh Pak Presiden. Kalau memang begitu, genjot produksinya. Maka akhirnya terbirit-birit saya ini Pak Asda. Mulai dari hulunya saya pantau, hulu itu pupuk. Karena mustahil produksi tinggi kalau pupuknya sedikit. Kita masih ada permasalahan ini Pak Asda, seperti ini sudah jadi permasalahan nasional sebenarnya Pak. Ini persoalan distribusi, soal pupuk subsidi. Maka kemarin atas inisiatif kawan-kawan di Pupuk Indonesia Holding mengeluarkan program Agro Solution. Agro Solution ini juga memanfaatkan KUR. Cuma memang bunganya lebih tinggi dari KUR yang di Kementerian Pertanian. Mungkin 2021 ini 70 triliun Pak kita targetkan. Ini Bank Himbara Pak, bank pemerintah tentunya. Yang pertama sekali adalah BRI, BNI, dan Mandiri. Bank-bank daerah Pak silakan. Jadi kemarin saya di Sumsel, Bank Sumsel juga mengapresiasi. Di NTB juga begitu Pak, di Bali juga begitu, di Jawa Timur juga saya keliling 4 hari juga begitu. Jadi alhamdulillah berjalan ini. Nah jadi yang tadi Pak Asda sampaikan bahwa Subang ini mendapatkan penghargaan, terus juga berasnya paling tinggi ya Pak ya, penyumbang paling tinggi, ini segera Pak, kalau bisa lebih tinggi lagi. Nggak usah khawatir soal penyerapannya, kita bisa ekspor dan sebagainya. Nah, melanjutkan yang soal KUR tadi, alhamdulillah program Agro Solution itu bekerja sama dengan Pupuk Indonesia. Jadi udah nggak usah berpikir soal, ini banyak politisnya, apalagi tahun politik ini Kang Eman. PBNU paling repot ini kalau soal tahun politik ini. Udah kita kerja aja. Artinya diakselerasi terus Pak. Terus dijalankan program-program ini. Kalau nggak ngerti, kawan-kawan Gapoktan tanya. Mungkin ke Dinas Pertanian, mungkin di kabupaten, tingginya provinsi, atau ke kantor saya sekaligus. Pintu ruangan saya di lantai 3 gedung A terbuka Pak Asda. Makanya kemarin harusnya bilang dulu kalau mau datang tuh. Pasti saya senang benar nerimanya. Oh keluar. Karena bukan saya senang kenapa-napa ini Kang Eman. Saya sendiri dikejar-kejar. Gitu Pak. Jadi bukan saya ingin berprestasi terus secara nasional bahwa menjadi tokoh gitu, saya nggak berpikir itu. Cuma sekarang saya ini khawatir
lahan berkurang untuk pertanian. Kita nggak bisa larang petani ini menjual lahannya, dijadiin real estate. Saya ini juga basic saya ini entrepreneur Pak, pengusaha. Tapi harus kita ukur. Kalau ini terlalu tinggi salah juga. Kalau yang di sebelah sini salah juga. Ini saya komunikasikan dengan Pak Lutfi nih, Pak Mendak. Sesuai janjinya di awal sebenarnya. Waktu kita sama-sama dilantik tanggal 23 Desember, kita lebih mendukung, lebih membela rakyat kecil. Karena Pak, soal masalah ekonomi ini, Bapak Ibu, adalah teori piramid. Kalau yang di bawah ini ekonomi lemahnya sudah bermasalah, akhirnya ke atas, naik ke atas ke semua juga akhirnya. Jadi yakin Pak bahwa ekonomi kita didukung penuh oleh mikro sebenarnya, oleh UKM, oleh KUR seperti yang Budian ini. Bukan yang model hobi ke mall ini. Kang, Budian ini sederhana, berarti dia berpihak ke petani, tentu nelayan, pekebun, ujung-ujungnya. Itu Budian. Nah, Budian ini saya lama kenal di Muslimat waktu saya juga di PBNU, ya Kang ya. Memang mulai dari jalannya cepet, terus segala macam, sampai akhirnya ngomongnya juga cepet. Ini agak susah juga ngikutin nih. Tim saya aja waktu saya turunkan kemudian kebingungan juga di awal Pak, 20%, 30%, baru akhirnya clear. Maksudnya Budian soal beras vertikasi ini. Nah ini saya udah diskusi juga. Ini memang sesuai amanat undang-undang ya Budian ya, soal beras bervitamin ini Pak. Ini Kang Eman juga kita harapkan ke kawan-kawan PBNU seperti yang Kang Eman bilang tadi, untuk di luar kan, bahkan mungkin cabang internasional kita kan. Karena itu yang saya lakukan di pertanian. Jadi KUR itu Pak, silakan di-accept Pak, diterima begitu, disosialisasikan, terutama KUR bidang pertanian. Pak Jokowi malah menantang saya, bisa nggak 100 kan? Waduh, siapa yang mau memanfaatkan dana 100 triliun? Saya bilang. Tapi alhamdulillah per hari ini saya dapat laporan sudah hampir 19 triliun. Itu kita menggunakan off-taker Pak. Nah, off-taker itu kita fungsikan. Jadi jangan salah Pak, kemarin di Jawa Timur Ibu Kofifa sama Wakil Ketua DPRD tanya ke saya, ini sebenarnya off-takernya ini gimana? Gitu Pak. Apakah koperasi, gapoktan? Saya bilang nggak usah terlalu dipersulit. Yang jelas koperasi pun bisa menjadi off-taker, Kang Eman. Jadi bisa mereka sebagai off-taker, koperasi yang membentuk korporasi. Karena total KUR, dana KUR yang diharapkan ke Pak Presiden ini untuk semua sektor kan di tahun ini 258 triliun. Dia bersandar penuh untuk kalau bisa 40%-nya itu pertanian. Karena adanya penyumbang APBN 16,4% terhadap APBN kita Kementerian Pertanian kan, itu real. Bukan hanya by data itu, Pak Asda. Saya udah buktikan sendiri itu. Terus adanya pertumbuhan 2,4% itu juga sebenarnya real. Tapi saya sampaikan ini Bapak Ibu ke kawan-kawan di Kementerian Pertanian, terutama eselon 4, 3 sekarang sudah nggak ada itu Pak. Jadi 2 ke atas saya sampaikan jangan berbangga dulu. Saya pas kunker kepala balai, satker saya sampaikan jangan bangga dulu. Ini sebenarnya adalah imbas dari COVID tadi yang kalau kata Kang Eman, Bu COVID, Pak COVID, Kang COVID. Imbas dari itu kan akhirnya banyak petani-petani baru Pak. Mungkin Subang mendapat berkahnya juga kalau itu. Saya rasa catatan kami di Kementerian Pertanian itu ada sekitar 3 juta lebih kan, 3 juta lebih petani baru. Nah ini yang luar biasa. Maka ketika Bu Sri Mulyani kemarin memotong anggaran APBN kita sebesar 6,32 triliun APBN kita, refocusing, saya protes, Bu, ini jadi andalan tapi kenapa jadi dikurangin? Ya sudah, nanti menurut Bu Sri Mulyani coba di ABT Pak. Alhamdulillah pertanian dapat 4,03 kan.
Target kita 4 triliun, jadi 403. Cuma untuk pertanian ini besar sekali. Karena 6, sekian itu untuk pertanian luar biasa, dipotong sebesar itu sebenarnya kalau untuk pertanian terlalu besar. Karena kita ini Kementerian Teknis sampai ke akar rumput. Tidak ada juga kementerian yang sampai ke akar rumput seperti pertanian. Pegawainya banyak banget. Begitu saya laporkan berapa jumlah pegawai, Pak Wamen? Kalau yang yang tetap Pak Presiden 27.000. Terus kalau sampai penyuluh itu, waduh, udah nggak hitung, bisa di atas 100.000 kali. Waduh, banyak banget, kurang, saya bilang. Karena mungkin Pak Asda sendiri kan juga mengalami, Pak, penyuluh pertanian di lapangan, ini kan kesulitan mereka. Dana operasionalnya juga kecil, Pak. Kalau yang Kementan ya, nggak tahu kalau Pemda saya, Pak. Kalau yang di Kementerian Pertanian itu hanya 325.000, Pak, operasional, di luar gaji. Juga setelah tes. Cuma itu sudah terjadi, Kang Eman, dari tahun 2011. Kemarin saya minta ini sama Bu Sri Mulyani, coba diperbarui, Bu, saya bilang. Ya cuma kan kali 1 itu Pak Wamen. Kalau jumlahnya segitu, tambahan lagi itu per tahun. Nah, untuk menjawab itu kita coba, karena kita juga tidak mau terus membebani pemerintah, Pak. Jadi akhirnya kita melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya tentu kalau negara yang profesional, negara yang saya pikir berdaulat, ini kan memang tidak akan mungkin adanya national resilience tanpa adanya food resilience. Tanpa adanya ketahanan pangan, tidak mungkin ada negara yang bertahan. Jadi sesuai harapan Pak Presiden, justru inginnya kedaulatan pangan. Tapi tidak mustahil sebenarnya, Pak, Bapak Ibu. Cuma masalah bagaimana kita mengkomunikasikan ke bawah ini, ke kawan-kawan, ke pelaku. Jadi kemarin soal masalah beras ternyata seperti itu, saya langsung bersuara, juga bukan tanpa ukuran atau nyari panggung, bukan. Karena memang ternyata kita belum perlu impor. Kekhawatiran bahwa masuk musim tanam kedua ini ya Bu Dian ya, menimbulkan masalah, ternyata kan enggak juga. Hujan masih lumayan banyak, air berarti tidak kurang, tidak ada kekeringan. Di tempat Kang Eman juga diskusi sama saya di Cirebon juga bagus. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah itulah, atas dasar itu maka saya sampaikan ke kawan-kawan pelan-pelan, juga karena ini kan banyak sekali kepentingan. Di kawan-kawan di perdagangan juga saya sampaikan, kita juga bukan hanya selalu soal impor, neraca ekspor kita juga besar ini Pak. Nah cuma kaitannya adalah dengan karantina pertanian, Barantan saya perkuat juga, karena jumlah pegawai kita hanya 3.700 sekian, yang TL-nya itu sekitar 3.000 juga, itu mungkin 6.000-an total, ini kurang sekali. Pintunya banyak banget Pak, perbatasan darat, laut, itu banyak sekali. Nah ini semua PR sebenarnya untuk kita. Kalau di negara luar, karantinanya ini bisa jadi isu politik malah. Satu saja benih, kan mungkin Bapak tahu, Ibu tahu, itu bisa merusak 1.000 hektar sawit misalnya. Waduh ini gawat. Jadi yang namanya perang modern sekarang ini, Kang Eman, bisa melalui food industry. Jadi terobosan-terobosan yang Bu Dian lakukan ini, dan saya berharap tadi Kang Eman bilang kalau bisa bukan hanya di Subang, ini mungkin akan kita ajak roadshow ke daerah-daerah untuk menduplikasi ini Pak Asda, agar Pak Presiden juga senang. Harapan beliau tercapai. Saya sampaikan ke kawan-kawan, Pak Presiden cuma concern 2 hal, jangan diganggu hal yang lain. Pertama soal ekonomi, kedua soal kesehatan. Karena anggaran COVID ini sangat besar, luar biasa besarnya. Bagaimana nggak besar Pak? Coba sakit ditanggung full yang kemarin itu ya. Ini kan luar biasa, ini dari mana? Sementara ya kita semua tahu lah, APBN kita ini kan pas-pasan. Masa kita harus utang terus? Jadi efisiensi itu kita lakukan di semua sektor. Nah coba kalau saya juga yakin ini, kalau gajinya Pak Asda pasti minim juga ini. Minim ya Pak ya? Nggak tahu kalau tunjangannya nih.
Cuma kalau yang saya rasakan sebagai wamen, Kang Eman, aduh, kaget juga saya Kang Eman. Pertama, aduh. Cuma karena saya berpikir ini adalah keikhlasan, bahwa ini adalah sebuah pengabdian, ya tentu saja kita harus jalanin ini. Jadi jangan jadi aparat. Para petani ini jangan bermimpi jadi aparat kalau cuma pengen kaya. Benar nggak Pak Asda? Betul kan Pak Asda? Jadi kini syarat benar dengan posisi tabungan akhirat ini sebenarnya. Kalau di birokrasi Pak Asda, untungnya saya udah jadi pengusaha dari dulu dididik Kang Eman. Jadi alhamdulillah insya Allah udah cukup. Nah ketika saya diminta Pak Presiden untuk membantu beliau di sektor pertanian, saya nggak keluar selembar kertas pun, fotokopi KTP aja enggak. Berarti memang Pak Presiden jangan-jangan udah sampai tahu kali belanja hariannya berapa, semua hebat sekarang. Di putaran kedua ini Pak Presiden memang concern karena akan meninggalkan legacy pastinya. Legacy yang baik untuk masyarakat, dikenang sebagai memang yang insya Allah mudah-mudahan membawa kemajuan buat masyarakatnya. Jadi ini kita dukung. Kita sendiri juga harus meyakinkan diri kita begitu dulu. Nah alhamdulillah sekali lagi saya sampaikan banyak hal sebenarnya ini yang mau saya sampaikan, tapi pertama ini hari Jumat, hari berkah, dan juga memang itu Pak Santoso udah ngangguk-ngangguk waktunya kelihatannya, jadi udah dicemur juga oleh Budian. Sehat kita ini Pak, anti Covid kan, mudah-mudahan. Nah nanti mungkin sedikit kalau ada pertanyaan silakan, saya terima dengan senang hati. Sebelumnya saya cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak bersama kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rizkinya pada kesempatan hari ini. Dan untuk itu, pembacaan doa akan langsung dipimpin oleh yang terhormat Tuan Guru Adam. Kami persilakan. Oh, ada di Jakarta berarti ya ATM-nya ya? Iya ya. Ini saya cek kebetulan sekarang tadi itu saya fotonya untuk ATM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila ada Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul mukminin Sayyidah Khadijah. Ya umman Qudra Khadijah. Ya umman Qudra Khadijah. Ya umman Qudra Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutlak pada kedua kita. Wassalamualaikum ya sahabat ya Ahmad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita bersahabat dengan akhlak yang mulia. Wa Sayyidina Umar bin Khattab, kita bersahabat dengan keberanian yang hak. Wa Sayyidina Utsman bin Affan, kita bersahabat dengan harta yang baik. Wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita bersahabat dengan ilmu yang penuh dengan keberkahan. Wassalamualaikum ya Sultan ya Syekh Abdul Qadir As-Silani. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wa Syekh Abdul Qadir Bani Kutub yang paling banyak karamahnya hingga kini tidak tertandingi. Wassalamualaikum ya Sultan ya Sayyid Kamil Muhammad Saman Al-Nawawi. La ilaha illallah ya Syekh Saman ya Syekh Saman ya Syekh Saman. Wassalamualaikum ya ulama al-amilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, sehingga dengan ilmu tertentulah amal ibadah ikhtiar kita pada siang hari ini semoga menjadi hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syukurnya kami utama syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum ya ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan daripada rahasia surat Al-Fatihah. Ketika saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Jadikanlah kunjungan kanda kami, kebanggaan kami, Menteri Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia hari ini, beserta ibu kami, ayahanda kami, Kiai Haji Mansur yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta guru kami ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan pada hari ini, ya Allah, pertemuan yang mampu mensempurnakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang menyempurnakan keimanan dan keislaman kami, ya Allah, menyaksikan kebesaran Engkau, ya Allah, atas asma Engkau, sifat Engkau, al-ab Engkau, zat Engkau, ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan nafas dari badan kami, ya Allah, kecuali kami telah sempurna menyaksikan kebesaran Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang menyempurnakan syahadat Rasul kami, ya Allah. Jangan Engkau pisah pula nafas kami, ya Allah, kecuali kami telah menyaksikan baginda Nabi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah syahadat kami syahadat yang berkepanjangan, solat kami solat yang berkepanjangan, zakat kami zakat yang berkepanjangan, puasa kami puasa yang berkepanjangan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang menyempurnakan ibadah solat kami, pertemuan kami kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang menyempurnakan zakat Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wajib bagi umat Islam kaya di hadapan hamba, dan wajib kami miskin di hadapan Engkau, ya Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami hari ini, ya Allah, sempurna daripada puasa kami, ya Allah. Puasa yang tahu antara yang hak dan batil, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan dari resmi pada ini, ya Allah, dalam panggilan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Agar kami bisa berkunjung berlangkah di tanah suci, suci dari orang yang beriman, di tanah haram dari orang yang kafir, bersujud bersimpuh di hadapan rumah Engkau yang agung. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini Engkau sirami dengan zam-zam Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka segala keimanan dan keislaman kami, ya Allah. Maka segala pula ibadah dan ketauhidan kami, ya Allah. Maka segala pula pertemuan ini pertemuan yang membahagiakan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususan bangsa kami yang tercinta Indonesia Raya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami pada hari ini untuk senantiasa berziarah kepada ibunda kami orang yang beriman. Ya Umman Kubra Hadijah, ya Umman Kubra Hadijah. Bimbinglah langkah kami, tangan kami, agar peresmian pabrik ini, ya Allah, mulai hari ini kami serahkan kepada Engkau, ya Rasulullah, dan kepada Sayyidah Khadijah. Barang siapa menyerahkan anaknya kepada baginda Rasulullah dan Sayyidah Khadijah sebagai orang tua baginda, anak itu menjadi gurunya adalah Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Anak itu pasti cantik iman dan Islam dalam husnul khatimah. Barang siapa menyerahkan daripada usahanya, jabatannya, keluarganya, harta apapun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjaga dan mengembangkannya, ya Allah. Ya Khadijah, ya Umman Kubra Khadijah, bimbinglah kami untuk berjumpa kepada kekasih Engkau, kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Madinatul Musyarrafah,
di raudah keagungan Engkau ya Rasulullah. Jadikanlah pertemuan ini Engkau suguhkan rumah azwabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang mandai menari di hadapan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini setiap lapas-lapasnya lapas yang membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, kasihani kedua orang tua kami ya Allah. Jika masih tegak di muka bumi ya Allah, berikan kecantikan iman, kesehatan Islam, kecantikan kesehatan dan rezekinya, kebahagiaannya ya Allah. Tetapi di saat pertemuan ini kedua orang tua kami sudah rebah di muka bumi ya Allah. Ampuni dan kasihani ya Allah, kasihani ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini sebagai hujan ampunan rahmat Engkau ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami anak yang durhaka. Jika ada kesulitan dan halangan, mungkin ya Allah akibat kami telah durhaka kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami ya Allah dan keluarganya. Bahagiakanlah ya Allah. Jadikanlah ilmunya ilmu yang penuh dengan keberkahan ya Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadikanlah pada hari inilah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan kerajaan Engkau, kerajaan Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yaitu kerajaan sabar ya Allah, kerajaan yang tidak ada tandingannya ya Allah. Jadikanlah kunjungan dan persembahan ini ya Allah, Rabbi firli wa habibmu qala ya bari ahad min bati innaka antal wahhab. Jadikanlah kunjungan dan persembahan itu kerajaan yang tidak ada tandingannya ya Allah, kerajaan kasih sayang Engkau ya Allah, kerajaan yang Engkau limpahkan rahmat dan rezeki kepada kami semua ya Allah, bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dan sayangi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan pula kerajaan pada hari ini kerajaan alhamdulillahirabbil alamin, yaitu kerajaan syukur, yaitu Rasulullah membimbing kami. Selama Rasulullah membimbing kami tidak mungkin salah. Selama sabar adalah Allah beserta kami. Selama Allah beserta kami tidak mungkin kalah. Jadikanlah hari-hari kami, langkah-langkah kami senantiasa Engkau berikan kerajaan sabar. Allah menyertai kita, tidak mungkin kita kalah. Kerajaan syukur, Rasulullah membimbing kita tidak mungkin salah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jadikan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim kasih sayang, jadikanlah jiwa-jiwa kami yang ada nilai zakat dan sedekah di dalamnya, jiwa yang ada pengorbanan untuk bangsa dan negara ini. Jadikanlah kunjungan dan persembahan ini berhikmat untuk agama kami dan berkarya untuk bangsa kami tercinta Indonesia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan kami, hiasi pula daripada langkah-langkah kami dengan nilai-nilai sedekah. Sebaik-baik penjaga usaha ini, sebaik-baik penjaga jabatan kami, harta dan keluarga kami adalah dengan sedekah yang ada nilai kebenaran di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan malik kami ikhlas. Jalan bertemu Engkau adalah ilmu. Semakin berilmu bertumbuhlah amal, ibadah dan ikhtiar kami ya Allah. Sedangkan kendaraannya adalah iman dan Islam, dan sampaikanlah kami kepada alamat Engkau ya Allah di dalam ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, jagalah rajin kami untuk mencapai laisa kami syai'un, dirasa yang sempurna, dekat tak tersentuh, jauh tak terukur ya Allah. Sempurnakan rasa kami dengan keimanan dan keislaman kami ya Allah. Ya Allah, jadikan daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadikanlah pertemuan ini yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba kami yang hadir pada hari ini maupun yang belum hadir tidak akan pulang kecuali mengenal Engkau ya Allah. Semakin kami mengenal Engkau ya Allah, semakin kami tidak berhenti meninggalkan perintah Engkau ya Allah. Semakin kami mengenal Engkau ya Rasul, semakin tidak berani kami meninggalkan sunnah-sunnah Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu itu adalah mewajibkan yang sunnah dan melaksanakan yang wajib dan mewajibkan yang sunnah, sehingga kami dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan daripada ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah dalam pertemuan ini ya Allah, pertemuan yang tidak ada tandingannya. Engkau berikan derajat daripada umat-umat Engkau ya Rasulullah yang ingin membahagiakan bangsa dan negara ini, dan jadikan daripada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
jadikanlah pertemuan ini sebagai surganya Rasulullah. Engkau lebarkan ya Rasulullah surga engkau di dalam husnul khatimah, di dalam iman dan Islam, terkabul semua hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Penandatanganan transaksi peresmian pabrik beras bervitamin oleh Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Wakil. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai salah satu simbolis ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya di hari ini kita dapat bersama-sama bertatap muka dengan Pak Wamen sekaligus meresmikan pabrik beras bervitamin PT Tarajaya Niaga. Mau jatuh ujungnya gimana Bu? dikasihkan ke Pak Asda. Berikutnya, baik, mohon izin Bapak Wamen berkenan untuk menyerahkan potongan tumpeng kepada Bapak Asda. Potongan tumpeng pertama diserahkan Pak Wamen kepada Bapak Asda II, wakili pemerintah daerah Kabupaten Subang. Tentunya masih didampingi oleh pimpinan PT Tarajaya Niaga, Bapak Asda, jajaran PBNU dan Musida. Jadi aman. Udah ya, yuk. Ya, jatuh tuh. Yuk, 1, 2, 3. Nah.